Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Hanifah Rizky Ardiani dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Berita Pagi edisi Rabu 20 Januari 2021. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terhangat, yaitu terkait dengan dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan dan upaya penanganannya secara teraktual dan terpercaya yang layak diperbincangkan. Baiklah pemirsa, bersama saya Hanifah Rizky Ardiani, inilah berita selengkapnya. Dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Efektifkah langkah-langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret 2020, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Jokowi telah menetapkan pembatalan UN 2020 akibat pandemi corona atau COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran corona. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona. Namun, tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini sehingga diperlukan kiat khusus. UNESCO mengungkapkan, pandemi COVID-19 mengancam 577 juta pelajar di dunia dengan total ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah. Kebijakan penutupan sekolah terpaksa diambil untuk mencegah penyebaran virus corona. Walaupun di awal pandemi merebak, beberapa negara masih berupaya untuk membuka sekolah seperti biasa. Namun, pada akhirnya karena pandemi yang kian mengganas, langkah penutupan sekolah mau tidak mau harus dilakukan untuk menyelamatkan sektor pendidikan. Di tengah kegigihan dunia melawan pandemi COVID-19, sejumlah langkah tetap harus diambil guna mengoptimalkan jalannya pendidikan selama masa corona ini. Berbagai ruang diskusi telah dibuka guna mengatasi situasi saat ini. Segenap kebijakan telah diterapkan untuk menyelamatkan sektor pendidikan dari ancaman pandemi corona. Berikut dampak pandemi corona yang mengancam keberlangsungan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mental siswa bisa terganggu. Tidak hanya kepastian berapa lama sekolah akan ditutup, membuat motivasi siswa untuk belajar bisa menurun. Terkadang juga karena beban tugas yang diberikan selama belajar online terlalu berat, di mana pemerintah terpaksa memberlakukan sistem belajar online sebagai pengganti penutupan sekolah. Tugas yang diberikan juga terkadang tidak seimbang dengan pemahaman materi yang didapatkan. Ini akan berpengaruh terhadap mental siswa dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu, praktikum dan studi lapangan tidak bisa dilakukan. Praktikum yang harus dilakukan di laboratorium dan studi lapangan yang harus dilakukan di luar kelas, yang saat ini tidak bisa dilakukan, juga menjadi penentu tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Wisuda yang dijadikan salah satu momen terbaik dalam rekam jejak pendidikan juga tidak dapat dilakukan di tengah kondisi COVID-19 saat ini. Yang ketiga yaitu belajar ke luar negeri terhambat. Tidak hanya itu, bagi siswa atau mahasiswa yang sudah lulus dan ingin melanjutkan studi ke luar negeri juga terhambat di tengah corona ini. Tentu akan menyebabkan kekecewaan dan berpengaruh terhadap kelanjutan studi. Yang keempat yaitu banyak keluhan dari masyarakat. Tidak semua wilayah di negeri ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kebijakan untuk memberlakukan belajar online ternyata memenuhi banyak keluhan karena sarana dan prasarana yang tidak dapat menunjang belajar online. Keluhan tidak ada jaringan internet karena wilayah pedalaman atau keterbatasan biaya dalam membeli kuota internet. Masih menjadi polemik di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti kasus mahasiswa Polman yang rela naik gunung dan hujan-hujanan untuk kuliah online. Dampak yang ditimbulkan
pandemi COVID-19 memang perlu menjadi perhatian bersama agar tidak mengganggu lalu lintas pendidikan di negeri ini. Dampak ini akan semakin mengancam bila langkah yang diambil tidak optimal sehingga menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Mengatasi ancaman ini, kita perlu bersinergi dalam rangka tetap fokus mengambil langkah terbaik guna mengamankan keberlangsungan dunia pendidikan. Di masa mendatang, boleh jadi ada situasi yang tidak dapat kita prediksi. Namun, dengan tetap saling bersinergi untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, tujuan untuk meraih pendidikan Indonesia yang lebih maju akan dapat kita capai bersama. Demikian sekilas info dari saya, Hanifah Rizky Ardiani, pamit undur diri. Tetap terapkan protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Jangan lupa selalu memakai masker saat keluar rumah dan membawa hand sanitizer. Dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan. Tetap jaga jarak dengan orang sekitar.